Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai FPB dan KPK. FPB, faktor persekutuan terbesar. A bisa dikatakan faktor dari suatu bilangan bulat jika ada B bilangan bulat yang habis membagi bilangan A tersebut. Jadi contohnya ada bilangan bulat 6. Faktor dari 6 itu ada 1, 2, 3, 6. Jadi 1 membagi habis 6, 2 juga habis membagi 6, 3 habis membagi 6, 6 juga habis membagi 6. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana cara menentukan FPB? Cara menentukan FPB itu ada 2 cara. Yang pertama dengan pohon faktor. Contohnya, kita akan mencari FPB dari 90 dan 168 menggunakan pohon faktor. Kunci dari pohon faktor di sini kita cari pembaginya dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima terkecil yang bisa membagi 90 itu ada 2. Oke, 90 dibagi 2, 45. Kemudian bilangan prima lagi yang bisa membagi 45 itu ada 3. 45 dibagi 3 hasilnya 15, kemudian dibagi 3 lagi hasilnya 5. Oke, cukup sampai 5 di sini. Nah, kita bisa menuliskan perpangkatannya atau bentuk pangkatnya, yaitu menjadi 2. Jadi 90 sama dengan 2 dikalikan 3. 3-nya ada 2, jadi pangkat 2, kemudian dikalikan 5. Oke, sekarang kita cari yang 168. Kita bagi 2. 16 dibagi 2, 8. Kemudian 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kita bagi 2 lagi. 8 dibagi 2, 4. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 21. Kemudian dibagi 3 hasilnya 7. Kalau kita tuliskan dengan bentuk perpangkatannya seperti ini. 2 nya berapa kali? 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3 dikalikan 3, kemudian dikalikan 7. Oke, kita salin lagi ya. Bentuk perpangkatannya seperti ini. Nah, cara cepat menentukan FPB menggunakan pohon faktor itu, cara cepatnya adalah kita kalikan faktor yang sama dan kita pilih pangkatnya yang terkecil. Oke, di sini yang sama itu 2 dan 3. Lalu kita pilih yang pangkatnya terkecil, berarti 2 dan 3. Jadi FPB-nya adalah 2 dikalikan 3. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau FPB dari 90 dan 168 itu adalah 6. Gitu ya. Oke, yang kedua dengan pembagian bersusun. Seperti contohnya FPB dari 24, kemudian 48 dan 72 dengan cara bersusun, pembagian bersusun. Maka kita tuliskan 24, 48, 72. Sama-sama bisa dibagi habis dengan 2. Jadi 24 dibagi 2, 12, 48 dibagi 2, 24, 72 dibagi 2, 36. Kemudian sama habis dibagi dengan 2. 12 dibagi 2, 6. 24 dibagi 2, 12. 36 dibagi 2, 18. Oke, masih bisa dibagi dengan 2 juga. 6 bagi 2, 3. Kemudian 12 dibagi 2, 6. 18 dibagi 2, 9. Oke, terus kita perhatikan ya, 3, 6, 9 sama-sama bisa dibagi 3. Oke, 3 dibagi 3 hasilnya 1, kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2,
9 dibagi 3 hasilnya 3. Oke. Kunci dari pembagian bersusun itu kita cari hasilnya sampai bertemu 1, 1, 1 seperti itu ya. Oke, kemudian ini yang ini udah bentuknya udah 1 dan kita bagi 2 supaya bagian sini menjadi 1. Oke. Yang tidak bisa dibagi 2 kita turunkan, lalu kita beri tanda seperti ini. 2 dibagi 2 hasilnya 1, kemudian ini kita turunkan karena tidak bisa dibagi 2. Oke, ini bentuknya sudah 1, 1, tinggal kita ubah yang bagian sini, kita dibagi 3. Karena ini tidak bisa dibagi 3, kita turunkan lalu kita kasih tanda panah. Ini juga tidak bisa dibagi 3, kita turunkan kasih tanda panah. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Oke, jadi seperti ini ya. Dengan cara pembagian bersusun, untuk menentukan FPB itu kita kalikan pembagiannya, faktor pembagiannya yang sama habis atau yang habis bisa membagi faktor-faktor, bisa membagi bilangan-bilangannya. Nah, di sini kan bilangannya ada 24, 48 dan 72. Nah, cara menentukan FPB kita mengalihkan pembagiannya yang bisa membagi habis bilangan-bilangan ini. Nah, di sini yang tidak bisa membagi habis itu tandanya ada panahnya. Jadi kita hanya mengalihkan yang tidak ada tanda panahnya. Oke, berarti yang habis membagi itu ada 2, kemudian 2, 2, dan 3. Oke, yang ini jadi tidak termasuk ya, karena bagian 1 dan 3 tidak bisa dibagi habis oleh 2. Ini juga tidak. Maka FPB-nya adalah 2 dikalikan 2 kalikan 2 kemudian kalikan 3. 2 kali 2 4, dikali 2 8, dikali 3 24. Oke, jadi FPB antara 24, 48 dan 72 adalah 24. Menggunakan pohon faktor dan pembagian bersusun. Yang pertama, menggunakan pohon faktor. Contohnya adalah KPK dari 90 dan 168. Kita cari pohon faktor dari 90. Oke. Membagi dari bilangan prima. Bagi 2 hasilnya 45. Kemudian dibagi 3 hasilnya 15, dibagi 3 lagi hasilnya 5. Oke, kita tuliskan bentuk perpangkatannya. 90 sama dengan 2 dikalikan 3-nya 2 kali, jadi 3 pangkat 2, kemudian dikalikan 5. Oke, yang 168 kita bagi 2 hasilnya 84, kemudian dibagi 2 hasilnya 42, kita bagi 2 lagi masih bisa, hasilnya 21, kemudian dibagi 3 hasilnya 7. Oke, bentuk pangkatnya adalah 168 sama dengan 2 karena 3 kali berarti pangkat 3 dikalikan 3 kalikan 7. Oke, saya akan menuliskan di sini ya. 90 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 kali 5, sedangkan yang 168 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Oke, cara cepat menentukan KPK dengan pohon faktor itu adalah dengan mengalihkan semua faktornya dan memilih pangkat yang terbesar untuk faktor yang sama. Jadi di sini faktor yang sama kan 2 dan 3. Nah, kita pilih yang pangkatnya terbesar. 2 sama 2 pangkat 3. Maka yang terbesar adalah 2 pangkat 3. Kemudian dikalikan 3 pangkat 2 dan 3. Yang terbesar adalah 3 pangkat 2. Maka kalikan 3 pangkat 2
Dan kalikan faktor lain yang berbeda. Yang berbeda ada 5 dan 7. Oke, kita hitung satu persatu. 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian 3 pangkat 2 hasilnya 9. Dikalikan 5 kalikan 7. 8 kali 9 72. Kemudian dikalikan 35. Oke, 72 dikalikan 35. 2 kali 5 10, simpan 1. Kemudian 7 dikali 5 35. 2 dikalikan 3 6. Kita jumlahkan hasilnya 41. Kemudian dijumlahkan dengan yang tadi disimpan itu 1. Berarti 41 ditambah 1 hasilnya adalah 42. Masih menyimpan 4. 7 dikalikan 3 hasilnya 21. Ditambahkan 4 hasilnya 25. Jadi KPK-nya adalah 2520. Cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun. Contoh, tentukan KPK dari 9, 15, dan 42 dengan cara bersusun. Maka kita tuliskan 9, 15, dan 42. Bisa sama-sama dibagi 3. Oke, ini hasilnya 9 dibagi 3 hasilnya 3, 15 dibagi 3 hasilnya 5, kemudian 42 dibagi 3 hasilnya 14 ya. Oke, selanjutnya ini tidak bisa sama-sama dibagi 3, tidak bisa ya. Ini bisa tapi di sini nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, kita bagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian 5 karena tidak bisa dibagi 2, maka tambahkan tanda panah dan kita turunkan. Kemudian 14 dibagi 3 juga tidak bisa, maka kita turunkan. Nah, kemudian dibagi 5 supaya menuju bentuk 1, 1, 1. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka kita turunkan dengan menambahkan tanda panah. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1. 14 dibagi 5 tidak bisa juga, kita tambahkan tanda panah. Oke, ini bentuknya udah 1, 1 ya. Tinggal 14 ini. Maka kita bagi 14. 1 dibagi 14 tidak bisa juga, kita turunkan. 1 dibagi 14 juga tidak bisa, kita turunkan. 14 dibagi 14 hasilnya 1. Oke, ini udah memenuhi ya. Bentuknya 1, 1, 1. Nah, KPK, cara menentukan KPK itu adalah dengan mengalihkan semua faktor pembagiannya. Jadi kalau tadi yang FPP itu faktor pembagian yang bisa membagi habis bilangan-bilangannya. Tapi kalau KPK semua faktor pembagian atau anggota pembagiannya ini dikalikan semua. Jadi KPK dari 9, 15, dan 42 itu adalah 3 dikalikan 3 dikalikan 5 dan dikalikan 14. Oke, hasilnya 9 dikalikan 5 45 dikalikan 14. Oke, kita hitung 45 dikalikan 14. Oke, 45 dikalikan 14, 5 dikalikan 4 20, kita simpan 2. Kemudian 4 dikalikan 4 16. 1 dikali 5 5. Kita jumlahkan. Jumlahnya 21. Kemudian dijumlahkan dengan tadi yang disimpan 2, hasilnya adalah 23, masih simpan 2. 4 kali 1 4 ditambah 2 hasilnya 6. Oke. Jadi KPK antara 9, 15, 42 adalah 630. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dikerjakan PR-nya ya. Wassalamualaikum.